Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia, NIM 1814040070. Saya dari jurusan Tadris Matematika, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Tujuan pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah rancangan pembelajaran matematika. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama rincian minggu efektif, yang kedua yaitu program tahunan atau prota, yang ketiga adalah program semester, dan yang terakhir adalah KKM. Sekarang kita membahas tentang rincian minggu efektif. Pengertian dari rincian minggu efektif yaitu minggu efektif pelajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan kalender pendidikan yang berlaku. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari rincian minggu efektif. Sebagai penentu awal pembuatan program tahunan atau prota dan program semester atau prosem, rincian minggu efektif memiliki manfaat yaitu yang pertama, sebagai pedoman untuk distribusi alokasi waktu pada penyusunan program tahunan atau prota dan program semester atau prosem. Yang kedua yaitu untuk menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam satu pekan. Yang ketiga, untuk mempermudah dalam menyusun kompetensi dasar. Yang keempat, untuk mempermudah guru dalam pembuatan RPP pada satu pekan. Yang kelima, yaitu sebagai acuan waktu dalam menyampaikan pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu format dan komponen yang ada pada rincian minggu efektif ini. Yang pertama yaitu terdapat identitas mata pelajaran yang terdiri dari komponennya yaitu satuan pendidikan, yang kedua mata pelajarannya apa, yang ketiga kelasnya kelas berapa, dan yang keempat tahun pelajaran apa yang berlaku pada saat itu. Misalnya pada sekarang tahun pelajaran 2020-2021. Nah, selanjutnya yaitu format dan komponen yang kedua yaitu perhitungan alokasi waktu. Perhitungan alokasi waktu ini terdiri dari jumlah bulan dalam tiap semester, yaitu dapat dilihat dari 6 bulan, yaitu 6 bulan tiap semester. Yang kedua yaitu jumlah minggu dalam 1 bulan, disesuaikan dengan kalender resmi dari pemerintah. Yang ketiga yaitu jumlah minggu dalam setiap semester ditentukan oleh total seluruh minggu tiap bulan pada satu semester. Selanjutnya yaitu jumlah minggu tidak efektif dalam tiap semester, yaitu kita memperhatikan beberapa kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan dalam kalender pendidikan. Misalnya hari libur awal semester, libur ujian nasional, libur awal puasa, libur akhir puasa, libur hari raya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya jumlah minggu efektif dalam tiap semester itu dihitung dengan rumus jumlah minggu per semester dikurang dengan jumlah minggu tidak efektif. Selanjutnya, jam pelajaran tiap minggu itu disesuaikan dengan struktur kurikulum. Selanjutnya, jumlah jam pelajaran efektif itu dihitung dengan menggunakan rumus jam pelajaran efektif sama dengan jumlah minggu efektif dikali dengan jumlah jam pelajaran per minggu. Ini sudah saya sediakan rincian minggu efektif yang sudah saya rancang. Nah, di sini ada kalender pendidikan. Untuk kalender pendidikan ini
untuk kita melihat dia minggu efektif, dia termasuk minggu efektif dan jumlah minggu, bagaimana cara kita menghitung jumlah minggunya dan menentukan jumlah minggu efektif dan minggu tidak efektifnya, yaitu kita hitung dulu jumlah minggu pada tiap-tiap bulannya. Nah, jumlah minggu pada bulan Juli itu ada ini kan ada pada minggu pertama itu ada 4 hari. Nah, untuk 4 hari dia tersedia 1 minggu itu minimal terdapat 4 hari, minimalnya 4 hari. Jadi kalau kurang dari 4 hari itu tidak terhitung dalam 1 minggu. Nah, pada bulan Juli ini tersedia 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 minggu. Nah, untuk pada bulan Juli ini tersedia 5 minggu dan juga kita hitung tidak efektifnya. Kita lihat di sini ada tanggal 13. Tanggal 13 ini yaitu awal masuk sekolah. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 12 itu masih libur semester. Jadi yang untuk tidak efektifnya itu ada di minggu pertama dan minggu kedua. Jadi ada 2 minggu tidak efektif dan efektifnya itu ada 3 minggu. 1, 2, 3. Nah, kita lihat pada rincian minggu efektifnya. Di sini pada bulan Juli itu tersedia 5 minggu dan efektifnya 3 minggu dan non efektifnya ada 2 minggu karena libur minggu pertama dan kedua itu ada keterangannya libur semester. Nah, selanjutnya itu juga pada bulan Agustus. Pada bulan Agustus ini pada minggu pertama itu kan cuma ada 1 hari. Nah, ini tidak termasuk dalam 1 minggu efektif. Kita lihat yang selanjutnya itu ada. Jadi pada bulan Agustus ini hanya tersedia 4 minggu. Minggu kedua yaitu dari tanggal 2 sampai tanggal 29 itu ada tersedia 4 minggu. Nah, 4 minggu di sini kita lihat ada tanggal 17, tanggal 20 dan tanggal 21 itu tanggal merah. Nah, di sini kan ada tersisa 3 hari. Nah, dalam 3 hari ini kemungkinan ada kita masuk, misalnya kita sebagai guru kemungkinan ada jadwal kita masuk pada minggu tersebut di antara 3 hari tersebut. Nah, jadi dia termasuk dalam 1 minggu efektif. Jadi pada bulan Agustus ini terdapat 4 minggu efektif. Selanjutnya pada bulan September. Nah, pada bulan September ini tersedia yaitu 1, 2, 3, 4 dan 5 minggu. Tersedianya 5 minggu. Dan kita lihat dari tanggal 14 sampai tanggal 19 itu ada jadwal mid semester 1 minggu. Jadi ini terhitung tidak efektif. Makanya pada bulan September itu tersedia 5 minggu, efektifnya 4 minggu dan non efektifnya 1 minggu, yaitu karena keterangannya ujian tengah semester. Selanjutnya pada bulan Oktober. Nah, pada bulan Oktober ini minggu pertama kan cuma ada 3 hari. Nah, ini berarti tidak masuk dalam minggu Oktober. Jadi masuknya ke minggu September. Nah, jadi tersedia pada bulan Oktober ini hanya tersedia 4 minggu, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, tersedianya ada 4 minggu. Dan kita lihat tidak efektifnya. Apakah di sini tidak ada minggu efektifnya atau tidak. Pada tanggal 28 sampai tanggal 30 itu tanggal merah, sama dengan pada bulan Agustus. Ada 3 hari yang tidak termasuk tanggal merah. Nah, kita hitung 1 minggu efektif. Jadi, pada bulan Oktober ini terdapat 5 minggu, yaitu tersedianya 4 minggu dan tersedia yang minggu efektifnya yaitu 4 dan non efektifnya 0. Nah, selanjutnya pada bulan November. Pada bulan November ini tersedia 1, 2, 3 dan 4. Nah, tersedianya 4 minggu. Di sini tidak terdapat tanggal merah atau apapun. Jadi kita hitung 4 minggu efektif.
Selanjutnya pada bulan Desember. Pada bulan Desember ini tersedia 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tersedianya 5 minggu untuk efek. Karena pada tanggal 1 sampai tanggal 12 itu ada ujian akhir semester sama plus minggu keduanya ada kelas meeting dan minggu ketiganya ada penerimaan rapor dan selanjutnya libur. Jadi pada bulan Desember ini tersedianya ada 5 minggu dan non efektifnya ada 5 minggu. Jadi di sini tidak terdapat minggu efektif. Nah, kita lihat pada rincian minggu efektifnya. Pada bulan Juli itu tersedia 5 minggu, efektifnya 3 dan non-efektifnya 2. Pada bulan Agustus 5 tersedia dan efektifnya 4, non-efektifnya 0. Itu juga selanjutnya. Nah, kita jumlahkan dari bulan Juli sampai Desember berapa minggu yang tersedia, yaitu 27 minggu. Nah, untuk yang efektifnya itu ada 19 minggu dan tidak efektifnya ada 8 minggu. Nah, untuk kita menghitung jumlah jam pelajaran efektifnya, kita gunakan rumus jumlah minggu efektif dikalikan dengan jam pelajaran seminggu. Dalam seminggu itu berapa jam pelajaran? Nah, jumlah minggu efektif di sini ada 19 minggu yang efektif. Jadi 19 kita kalikan dengan 5 jam pelajaran, hasilnya yaitu 95 jam pelajaran. Begitu juga pada semester genap. Itu juga pada rincian minggu efektif semester genap. Kita lihat berapa minggu yang tersedia dan juga kita tentukan berapa jam pelajarannya. Jam pelajaran efektif dalam satu semester tersebut. Nah, di sini ada pada semester genap itu pada bulan Januari tersedia 4 minggu dan efektifnya ada 4 minggu, non efektifnya 0. Dan pada bulan Februari tersedianya 4 minggu, efektif semuanya. Dan juga pada bulan Maret itu tersedia 5 minggu, efektifnya 3. Yang 2 minggu lagi tidak efektif karena adanya ujian tengah semester, UAS dan USBN dan juga UMBN. Selanjutnya pada bulan April itu tersedia 4 minggu, 3 minggu tidak efektif dan 3 minggu efektif dan 1 minggu tidak efektif, yaitu libur awal Ramadan. Nah, selanjutnya pada bulan Mei itu tersedia 4 minggu, 2 minggu efektif dan 2 minggu tidak efektif karena libur akhir Ramadan dan Idul Fitri. Selanjutnya pada bulan Juni itu tersedia 5 minggu dan efektifnya ada 3. Selanjutnya tidak efektifnya ada 2 minggu, yaitu ujian semester dan juga libur semester. Selanjutnya kita jumlahkan. Berarti jumlah minggu yang tersedia pada semester genap ini yaitu 26 minggu, diantaranya minggu efektifnya 19 dan non efektifnya ada 7. Untuk kita menghitung jumlah jam pelajaran efektifnya sama dengan semester sebelumnya, yaitu jumlah minggu efektif kita kalikan dengan jumlah jam pelajaran seminggu. Jadi sama dengan 19, jumlah minggu efektif kan 19, jadi 19 dikali 5 jam pelajaran itu hasilnya 95 jam pelajaran. Nah, itulah rancangan rincian minggu efektif dan cara membaca kalender akademik. Yang selanjutnya yaitu program tahunan. Pengertian dari program tahunan ini yaitu program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya seperti program semester, program mingguan, dan program harian atau program pembelajaran setiap pokok bahasan yang dalam KBK dikenal dengan modul. Nah, adapun komponen-komponen dalam program tahunan itu yaitu identitas yang meliputi mata pelajaran, kelas, dan tahun pelajarannya kapan.
Selanjutnya untuk format isian itu meliputi komponennya terdiri dari semesternya berapa, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan juga alokasi waktu. Selanjutnya faktor-faktor dalam program tahunan, yaitu yang pertama ada kurikulum, yang kedua ada kondisi sekolah, lalu kemampuan dan perkembangan siswa, dan yang terakhir yaitu keadaan guru. Nah, di sini ada contoh program tahunan yang sudah saya rancang. Nah, pada program tahunan ini, yang pertama ada identitasnya, identitas mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas atau semester, dan juga tahun pelajaran. Di sini ada kompetensi inti, dan pada tabelnya yaitu ada semester berapa, dan juga kompetensi dasar, materi pokoknya apa, dan juga alokasi waktu. Nah, untuk materi bilangan bulat dan pecahan itu pada kompetensi dasar 3.1 dan juga 4.1 itu alokasi waktunya yaitu jika kita gabungkan yaitu ada 10 jam pelajaran. Nah, untuk operasi bilangan, untuk 3.2 dan juga 4.2 yaitu pokok bahasanya, operasi dan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan itu juga ada 7 jam pelajaran. Nah, selanjutnya untuk KD 3.3 dan juga 4.3 itu menyatakan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Di sini ada 8 jam pelajaran, membutuhkan 8 jam pelajaran. Selanjutnya pada KD 3.4 dan juga 4.4 itu ada tentang himpunan dan juga alokasi waktunya ada 10 jam pelajaran. Selanjutnya 3.5, 4.5 itu ada operasi pada himpunan dan juga komplemennya, itu alokasi waktunya 8 jam pelajaran. Nah, untuk 3.6, 4.6 yaitu bentuk aljabar, itu alokasi waktunya 7 jam pelajaran. 3.7, 4.7 operasi hitung bentuk aljabar dan juga penyederhanaan bentuk aljabar, alokasi waktunya 10 jam pelajaran. Dan yang terakhir 3.8 sama 4.8 yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, itu alokasi waktunya 10 jam pelajaran. Dan di sini juga terdapat penilaian harian yaitu 10 jam pelajaran, dan penilaian tengah semester itu 5 jam pelajaran, penilaian akhir semester 10 jam pelajaran. Maka jika kita jumlahkan alokasi waktunya dari KD 3.1 sampai dengan 3.8 itu jumlah alokasi waktunya sama dengan 95 jam pelajaran. Nah, itu akan sama dengan pada rincian minggu efektif yang telah kita dapatkan sebelumnya. Itu hasilnya 95 jam pelajaran pada semester ganjil. Nah, begitu juga pada semester genap, kita menghitungnya berdasarkan rincian minggu efektif, alokasi waktunya. Nah, di sini juga diperoleh 95 jam pelajaran. Yang rangka pembelajaran selanjutnya yaitu program semester atau prosen. Pengertian dari program semester ini yaitu program semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan. Program semester ini berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan yang sebelumnya sudah kita rancang.
Nah, untuk komponen apa saja yang ada pada program semester ini, komponennya terdiri dari identitas yang meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester. Nah, yang selanjutnya yaitu kompetensi inti dan juga kompetensi dasar, alokasi waktu, dan bulan yang terperinci per minggunya. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program semester. Yang pertama ada kurikulum. Itu berarti pada dalam menetapkan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang hendak dicapai. Jumlah alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar itu disesuaikan dengan program tahunan. Nah, yang kedua yaitu ada kondisi sekolah. Itu meliputi fasilitas dari sekolah dan sarana prasarananya. Selanjutnya yaitu kemampuan dan perkembangan siswa. Itu mengikuti pada perkembangan siswa. Selanjutnya yaitu keadaan guru. Keadaan guru ini tentunya guru itu harus memiliki kemampuan untuk merancang program semester dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya di sini saya ada contoh program semester yang sudah saya rancang. Nah, di sini ada program semester semesternya. Nah, ini ada materi pokok, kompetensi dasar, dan jumlah jam pelajaran. Nah, di sini ada dijelaskan bulannya, lebih rinci mingguannya dalam tiap bulan. Nah, pada bulan Juli ini ada 5 minggu, pada bulan Agustus itu ada 4 minggu, pada bulan September ada 5 minggu, dan pada bulan Oktober 4 minggu, pada bulan November ada 4 minggu, dan juga pada bulan Desember ada 5 minggu. Nah, di sini karena program semester ini kan penjabaran dari program tahunan. Nah, kita jabarkan dari program tahunan itu biar lebih jelas, makanya di program semester. Nah, pada program tahunan yang sudah kita rancang sebelumnya, itu ada materi pokok. Pada materi pokok bilangan bulat dan pecahan kan ada 10 jam pelajaran. Makanya pada minggu ketiga dan juga minggu keempat itu untuk menyelesaikan KD 3.1 dan juga 3.4. 10 jam pelajaran. Nah, selanjutnya itu ada juga pada KD selanjutnya itu 7 jam pelajaran. Nah, kita bagi itu menjadi 5 dan 2. Ininya 7 jam pelajaran. Selanjutnya pada KD 3.3 itu ada 8 jam pelajaran. K ada 3, 5. Nah, selanjutnya pada KD 3.4 itu pada materi himpunan ada 10 jam pelajaran. Makanya pada minggu keberapa ya? 5 pada bulan Agustus. Nah, ini juga dibagi, maka 10 jam pelajaran kita bagi menjadi 5. Ini 10 jam pelajaran. Selanjutnya pada KD 3.5 itu juga ada 8 jam pelajaran. Nah, di sini ada 5, 3. Nah, pada
pada 3.6 dan juga 4.6 pada 7 jam pelajaran materi bentuk aljabar. Ini kita bagi 2. Selanjutnya itu juga sampai habis. Nah, untuk yang garis merah, ini garis merah menandakan tidak ada proses pembelajaran pada minggu tersebut, tidak termasuk efektif. Jadi, nah pada bulan Juli kan ada 2 minggu yang tidak efektif. Pada bulan September ada 1 minggu, yaitu pada minggu ke-3. Hanya di sini dikasih warna merah, itu menandakan libur. Di sini ada keterangannya. Untuk yang warna merah itu libur, untuk yang warna biru itu minggu efektif pembelajaran, dan juga untuk warna hijau itu penilaian tengah semester dan juga penilaian akhir semester. Nah, jadi program semester ini kan untuk penjabaran dari program tahunan, biar lebih rinci, biar lebih jelas. Hanya dijelasin pada program semester, dibuat minggunya per minggu. Nah, begitu juga pada semester genap. Pada semester genap juga seperti itu. Ini ada juga kompetensi dasar, materi pokok, jumlah jam pelajaran, dan juga kita rincikan minggu dalam setiap bulannya, minggu yang tersedia dalam setiap bulannya. Nah, yang keempat itu ada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, pengertian dari KKM ini yaitu kriteria ketuntasan minimal adalah salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria yang digunakan adalah nilai yang paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Untuk komponen-komponen dalam KKM ini, yang pertama ada kompleksitas. Kompleksitas ini merupakan tingkat kesulitan materi pada tiap indikator, kompetensi dasar maupun standar kompetensi, di mana semakin tinggi tingkat kompleksitas, maka semakin kecil skor yang digunakan. Selanjutnya yaitu ada daya dukung. Nah, faktor ini lebih ditujukan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah yang bersangkutan dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Di mana sekolah yang memiliki daya dukung yang tinggi, maka skor yang digunakan pada sekolah tersebut juga tinggi. Nah, yang terakhir yaitu ada intake. Intake ini merupakan tingkat keberhasilan kemampuan rata-rata siswa. Intake ini bisa didasarkan pada hasil atau nilai penerimaan siswa baru dan nilai yang dicapai siswa pada kelas sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor dalam penetapan KKM. Pertama, penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal itu dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan juga intake peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar
kompetensi. Selanjutnya, kriteria ketuntasan minimal setiap kompetensi dasar merupakan rata-rata dari indikator yang terdapat dalam kompetensi dasar tersebut. Yang selanjutnya yaitu kriteria ketuntasan minimal setiap standar kompetensi merupakan rata-rata KKM kompetensi dasar yang terdapat dalam standar kompetensi tersebut. Selanjutnya, kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM SK yang terdapat dalam satu semester atau 1 tahun pembelajaran dan dicantumkan dalam laporan hasil belajar atau rapor peserta didik. Selanjutnya yaitu indikator merupakan acuan atau rujukan bagi peserta didik. Sebagai rujukan bagi pendidik untuk membuat soal-soal ulangan, baik itu ulangan harian, ulangan tengah semester, maupun ulangan akhir semester. Yang terakhir yaitu pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal. Nah, itulah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan KKM. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.